Halo semua, terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film horor yang berjudul Veronica. Film ini sendiri diangkat berdasarkan kisah nyata yang terjadi di kota Madrid, Spanyol pada tahun 1992. Kasus misterius meninggalnya seorang remaja putri yang bernama Estefania Guterres Lazaro. Dalam kisah nyata, polisi yang menangani kasus ini bernama Jose Ramon Romero. Dia jugalah yang menulis kasus ini ke dalam berita acara penyelidikan atau BAP sebagai kasus kepolisian atau kasus catatan kepolisian daerah kota Madrid. Dalam berita acara tersebut tertulis, saat pihak kepolisian melakukan penyelidikan, mereka mengutus 2 orang polisi untuk menyelidiki kasus tersebut. Tapi mereka berdua sampai merasa mual dan sakit kurang lebih selama 2 minggu karena mengusut kasus tersebut dan terpaksa harus menghentikan penyelidikan. Dan di sini juga kepala polisi yang memimpin penyelidikan tentang kasus ini, Kepala Polisi Inspektur Jose Ramon Romero, yang merasa trauma karena melihat kejadian tersebut, meminta untuk dimutasi atau dipindah tugaskan ke daerah lain. Kemudian, bagaimana sebenarnya alur cerita dari film yang diambil dari kisah nyata ini? Inilah pembahasannya. Film ini diawali dengan scene suara telepon dari seorang perempuan yang meminta pertolongan. Di akhir teleponnya, perempuan tersebut mengatakan, "Tolong kami, dia datang." Kemudian, suara sirene polisi berbondong-bondong menuju ke sebuah rumah di tengah derasnya hujan. Polisi pun tiba di tempat tersebut. Di dalam rumah tersebut, terlihat ruangan yang begitu berantakan. Terdapat juga salib yang terjatuh ke lantai. Polisi tersebut pun kembali masuk ke dalam dan melihat darah yang berceceran di lantai. Dan di balik pintu terdengar suara-suara aneh. Dan ketika dibuka, polisi tersebut terdiam kaku dan membisu karena hal aneh yang terpampang nyata di depan kepala mereka. Kemudian, film flashback kembali ke 3 hari sebelumnya, yang memperlihatkan seorang gadis perempuan bernama Veronica yang sedang membangunkan ketiga orang adiknya yang bernama Lucia, Irene, dan si bontot Antonio untuk segera bersekolah. Kemudian Veronica masuk ke dalam kamar ibunya dan membuka sebuah lemari. Di dalam lemari tersebut, ia kemudian mengambil foto ayahnya, dan kemudian mereka semua pergi ke sekolah bersama-sama. Kemudian scene berpindah di dalam kelas ketika Veronica sedang belajar. Di sana gurunya sedang membahas tentang perihal gerhana matahari yang akan segera terjadi di kota Madrid. Kemudian ketika jam istirahat tiba, Veronica dan kedua orang temannya yang bernama Rosa dan Diana pergi ke sebuah ruangan di sekolahnya yang terlihat seperti sebuah bunker. Di tempat tersebut mereka berencana untuk memainkan permainan pemanggil arwah yaitu papan Ouija. Veronica sendiri ingin memanggil arwah ayahnya. Itulah mengapa ia membawa foto ayahnya ke sekolah. Sementara itu di atap sekolah, para siswa sedang mengamati proses terjadinya gerhana matahari. Veronica dan kedua orang temannya pun memulai permainan Ouija tersebut. Mereka mulai meletakkan jari mereka di atas gelas yang berada di atas papan Ouija dan kemudian mereka menutup mata. Di sana, Rosa memulai ritual pemanggilan arwah. Berulang kali Rosa memanggil-manggil dan kemudian gelas pun bergerak. Mereka pun saling menatap. Rosa kemudian bertanya, "Kamu siapa? Apakah kamu ingin berbicara dengan salah satu dari kami?" Kemudian gelas tersebut kembali bergerak dan mengisyaratkan ingin berbicara dengan Veronica. Kemudian Rosa kembali bertanya, "Apakah kamu ayah Veronica?" Gelas tersebut pun kembali menunjuk kata iya. Tapi tiba-tiba gelas tersebut bergerak dengan cepat dan berhenti tepat pada gambar matahari. Dan gelas tersebut kemudian terasa sangat panas. Rosa pun dan Diana yang kepanasan langsung melepaskan jari mereka. Sedangkan jari Veronica masih menempel
di gelas tersebut seakan tidak merasakan panas sama sekali. Di tempat lain, gerhana matahari akan segera terjadi. Bertepatan dengan hal tersebut, gelas kemudian pecah, tangan Veronica berdarah, disusul dengan matinya semua penerangan di ruangan tersebut. Diana dan Rosa kemudian mencari senter. Mereka kemudian mencari Veronica di tengah gelapnya ruangan tersebut. Di sana, Veronica telah terbaring seperti telah kerasukan, sambil mulutnya terus membaca mantra-mantra yang tidak diketahui. Kemudian Rosa mendekatkan telinganya dan mendengarkan mantra yang diucapkan oleh Veronica. Di sana Rosa tampak terkejut. Kemudian sesaat sebelum gerhana matahari selesai, Veronica berteriak sangat keras dan membuat semua lampu di ruangan tersebut menyala kembali. Kemudian scene berpindah ketika Veronica telah sadar dan sudah berada di ruang UKS. Setelah pulang sekolah, Irene menunjuk ke arah sebuah jendela yang di sana terdapat seorang wanita tua yang dijuluki Suster Kematian. Meskipun suster kematian tersebut buta, ia seperti melihat ke arah Veronica. Setibanya mereka di rumah, mereka pun makan-makan bersama. Tapi ketika Veronica hendak memasukkan makanannya ke mulutnya, tangannya bergetar dengan hebat. Hal itu membuat adik-adiknya heran dan kebingungan dan berusaha menyadarkan Veronica. Sampai akhirnya sekotak susu yang dipegang oleh adiknya terjatuh ke lantai dan tumpahannya mengenai kaki Veronica dan barulah ia tersadar. Kejadian aneh selanjutnya ketika Veronica sedang memandikan si bontot Antonio di dalam bathtub. Tetapi sewaktu ia sedang memandikan Antonio, ia mendengar suara-suara aneh dari kamar. Veronica mengira itu ulah dari kedua adiknya yang sedang bermain di sana. Ia pun mengeceknya, tapi di sana malah tidak ada siapapun. Lalu tiba-tiba terdengar suara teriakan dari Antonio dan pintu pun tertutup dengan sendirinya. Di sana Veronica berusaha untuk membuka pintunya dan ia pun akhirnya berhasil membukanya. Ia kemudian bergegas berlari dan ternyata badan Antonio sudah memerah karena suhu air di bathtub menjadi sangat panas. Di sana Veronica bertanya kepada adiknya, "Apakah kamu memainkan kerannya?" Tapi Antonio menjawab, "Aku tidak melakukannya." Scene beralih ketika malam tiba. Veronica mengambil papan Ouija di dalam tasnya dan memasukkannya ke dalam lemari. Setelah itu ia siap-siap tidur. Tapi saat ia baru saja tertidur, ia terbangun kembali. Ia kemudian memandangi seluruh ruangan. Tiba-tiba pintu lemari terbuka sendirinya secara perlahan. Sewaktu ia mengecek ke dalam lemari, di sana terdapat ketiga orang adiknya yang ketakutan sambil melihat ke arah belakang Veronica. Kemudian Veronica menoleh ke belakang secara perlahan-lahan. Di sana ia melihat seseorang terlihat mirip dengan ayahnya. Kemudian sosok itu memanggil-manggil nama Veronica sambil terus berjalan mendekatinya. Lalu tiba-tiba ada sebuah tangan yang menarik badannya. Kemudian sosok yang tadi mirip dengan ayahnya berubah menghitam dan berusaha menggenggam Veronica. Karena ia ketakutan, Veronica pun berteriak dan ia akhirnya terbangun dari tidurnya. Dan ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Besok paginya Veronica pergi ke sekolah, tapi di sana ada yang aneh dengan kedua orang temannya. Di sini terlihat Rosa dan Diana seperti tidak menganggap Veronica lagi seperti temannya semenjak kejadian kemarin. Karena itu Veronica pun pura-pura izin ke WC padahal ia memutuskan untuk kembali sendirian ke dalam bunker tersebut untuk mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi kemarin. Di sana ia menemukan foto ayahnya yang ia gunakan untuk main Ouija. Dan tiba-tiba di sana ada suster kematian yang berdiri. Veronica yang melihat itu pun terkejut. Suster kematian menanyai Veronica kenapa ia berada di ruangan tersebut. Meskipun ia buta, tapi ia sakti dan masih bisa melihat Veronica. Di situ Veronica menjelaskan kalau itu adalah foto ayahnya. Kemudian suster kematian melihat dan meraba-raba foto ayah Veronica. Di sana suster kematian mengatakan bahwa apa yang dilakukan Veronica kemarin sangatlah berbahaya. Karena yang ia panggil bukanlah arwah ayahnya,
melainkan arwah lain yang sangat jahat. Dan arwah tersebut kini tak ingin melepaskan tubuh Veronica. Suster kematian juga mengatakan agar Veronica menjaga ketiga orang adiknya, karena arwah tersebut juga akan menyakiti mereka. Berawal dari hal tersebut, Veronica kemudian mencari artikel-artikel yang berisi tentang cara menangkal arwah, dan kemudian ia menggambar sebuah simbol penangkal arwah dari artikel yang ia dapat, dan kemudian menggantungkannya di kamar adik-adiknya. Saat malam tiba, Veronica yang sedang bersih-bersih di ruangan laundry mendengar suara dari walkie-talkie yang biasanya digunakan oleh adik-adiknya untuk bermain. Di sana, Veronica bertanya, "Kenapa belum tidur, Lucia?" Tapi dari suara walkie-talkie tersebut terdengar suara aneh dan menyeramkan. Saat Veronica melihat ke arah jendela kamar adiknya, ia melihat sosok hitam berdiri di dalam kamar adiknya. Veronica kemudian langsung bergegas berlari ke sana, mengecek keadaan adik-adiknya. Tapi ketika lampu dinyalakan, di sana tidak ada siapapun. Akhirnya ia mematikan lagi lampu di kamar itu. Tapi tiba-tiba mainan Antonio menyala dan mengeluarkan lampu kelap-kelip. Kemudian ada sekelebat bayangan hitam muncul dari belakang Veronica, dan bayangan tersebut membakar simbol penangkal setan yang ia gantung, dan kemudian bayangan tersebut mencekik Lucia. Veronica yang panik berusaha menolong Lucia, tapi di sana terlihat seolah-olah Veronica lah yang mencekik adiknya tersebut. Lucia yang sadar pun berteriak dan menyangka Veronica lah yang mencekik dirinya. Veronica yang bingung kemudian menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukannya, melainkan makhluk hitam yang ingin menyakiti mereka. Dan saat ibu mereka pulang dari tempat kerja, Lucia langsung menceritakan kejadian aneh yang menimpa dirinya. Ia bilang ada makhluk halus yang mengganggu mereka. Ibu mereka yang mendengar hal tersebut merasa hal itu hanya halusinasi mereka saja. Veronica kemudian dimarahi agar jangan suka menakut-nakuti adiknya. Setelah itu malam berjalan normal dan semua dapat tertidur dengan nyenyak. Pagi harinya, Lucia dan Irene datang ke kamar Veronica untuk membangunkan Veronica. Mereka mengatakan mereka lapar dan ingin sarapan, tapi tiba-tiba mereka menggigit tangan Veronica sampai berdarah, dan kemudian Veronica terbangun dari tidurnya. Dan lagi-lagi itu hanya mimpi buruk Veronica. Dan ternyata saat Veronica bangun, Veronica mendapati bahwa dirinya sedang datang bulan, karena di kasurnya terdapat darah. Sewaktu ia membalik kasurnya, ia melihat ada bekas terbakar berwarna hitam hangus di balik kasur tersebut. Ia kemudian mengecek semua kasur di rumahnya, dan ternyata semua kasur memiliki bekas yang sama. Kemudian ketika Veronica masuk ke kamar Antonio, ia melihat Antonio sedang membaca sendirian. Di sana Antonio bilang kepada Veronica bahwa ayahnya datang dan bercerita banyak hal kepadanya tadi malam. Mendengar hal itu, Veronica sadar kalau itu bukanlah ayahnya. Kemudian ia menasihati Antonio agar kalau sosok ayahnya itu datang lagi, agar mengabaikannya saja, karena itu bukanlah ayahnya melainkan setan jahat. Dan meminta Antonio juga menutup telinganya dan jangan mendengarkan setiap perkataannya dan panggil nama Veronica saja. Karena merasa arwah setan tersebut semakin mengganggu, Veronica kemudian kembali ke bunker sekolah untuk menemui suster kematian. Dia berharap bisa menemukan solusi agar tidak diganggu lagi oleh setan tersebut. Disinilah ia mengetahui mengapa mata suster kematian itu buta. Jadi sejak lahir suster kematian punya indera keenam yang bisa melihat hal-hal gaib. Suster kematian kemudian memberikan nasihat untuk mengusir arwah. Suster tersebut mengatakan bahwa ketika kamu memanggil arwah kembali, disitulah kesempatan untuk menghancurkannya. Veronica kemudian berusaha mengajak Rosa dan Diana untuk memainkan papan Ouija agar bisa memanggil arwah kembali dan bisa menghancurkannya sesuai nasihat suster kematian. Dan ternyata Rosa dan Diana sedang melaksanakan pesta di rumahnya dan mereka menolak permintaan Veronica. Veronica yang frustasi meminta kepada ibunya agar pindah tempat tinggal, tapi tentu saja hal tersebut ditolak oleh ibunya. Akhirnya Veronica mengajak adik-adiknya untuk bermain papan Ouija karena tidak ada orang lain lagi. Tapi sebelum itu ia mempersiapkan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk menjalankan permainan tersebut.
Veronica meminta Antonio untuk menggambar penangkal setan dari sebuah buku dan akan dipasang di setiap sudut ruangan. Sedangkan Lucia dan Irene mempersiapkan lilin dan memindahkan barang-barang agar terdapat cukup ruang untuk memainkan Ouija tersebut. Saat bersiap-siap, si bontot Antonio yang bosan menggambar itu-itu saja kemudian membalik halaman majalah tersebut dan justru menggambar simbol pemanggil arwah. Sampai akhirnya permainan Ouija pun dimulai. Mereka mulai meletakkan jari mereka di atas gelas sambil membaca mantra. Setelah beberapa saat, arwah tersebut pun datang dan terdengar suara pintu terbuka. Dan Veronica bertanya, "Apakah kamu di sini?" Gelas tersebut bergerak menuju kata iya. Lalu Veronica meminta sang arwah agar pergi sambil bilang, "Ini bukan rumahmu." Tapi gelas tersebut menuju kata tidak. Di sini setan tersebut menolak untuk pergi. Dan tiba-tiba terdengar suara perabotan yang berjatuhan dari ruangan lain, yang disusul munculnya bau yang sangat menyengat. Adik-adiknya pun mulai tidak berkonsentrasi. Setelah itu papan Ouija tersebut terbelah menjadi dua, dan gelasnya menggelinding sendiri menuju kamar Veronica. Veronica mengikuti gelas tersebut dan ternyata berhenti di kasur yang terbakar tadi pagi. Ketika Veronica hendak menyentuh kasur tersebut, tiba-tiba sebuah tangan hitam keluar dari kasur dan menarik tangan Veronica. Veronica yang berhasil melepaskan diri kemudian segera berlari keluar kamarnya dengan sosok bayangan hitam yang terus mengikutinya. Veronica pun kemudian segera mengambil telepon dan menghubungi panggilan darurat. Jadi di awal film tersebut Veronica lah yang menelpon polisi. Saat sedang menelpon, si Antonio justru berjalan menuju ruangan yang gelap. Dan tiba-tiba ada tangan yang membawa Antonio. Kemudian Veronica mengejarnya dan kemudian dia menemukan Antonio sedang berada di dalam sana. Kemudian tanpa pikir panjang lagi, Veronica langsung menggendong Antonio dan menyuruh Lucia dan Irene untuk ikut keluar bersama sambil menuruni anak tangga dan berlari. Tapi tiba-tiba Lucia berteriak, "Di mana Antonio?" Veronica heran, padahal Antonio berada di gendongannya. Tapi saat ia berkaca di cermin, ternyata Veronica hanya menggendong angin saja. Veronica kemudian langsung berlari ke dalam dan meminta Lucia dan Irene untuk turun duluan. Di dalam rumah, Veronica menemukan Antonio berada di dalam bathtub yang di sampingnya terdapat seperti bayangan hitam yang menemaninya. Tapi ketika Veronica mendekat, bayangan itu memukul Veronica hingga terpental dan mengeluarkan darah. Kemudian Antonio keluar dari WC seperti tidak melihat kakaknya Veronica. Veronica kemudian mencari Antonio dan menemukannya di dalam lemari kamarnya. Di situ Antonio menutup telinganya dan memanggil-manggil nama Veronica. Antonio melakukannya persis seperti apa yang Veronica minta. Kalau ada roh datang, jangan dengarkan ucapan dari roh tersebut dan tutup saja telingamu dan panggil nama Veronica. Tapi ketika Veronica kembali memanggil-manggil nama Antonio berulang kali, Antonio justru tidak mengubris dan menghiraukannya. Di sana Veronica sadar bahwa ternyata sebenarnya setan tersebut telah merasuki tubuhnya dan telah menguasai tubuhnya. Karena itulah Antonio tidak melihat Veronica melainkan sosok setan tersebut. Dan ternyata selama ini yang meneror mereka semua adalah Veronica yang telah dirasuki oleh setan. Sadar dengan hal tersebut, Veronica kemudian bercermin. Di situ ia tidak melihat dirinya sendiri, melainkan arwah hitam yang selalu menerornya. Karena tidak tahan dan frustasi, Veronica langsung memecahkan cermin dan mengambil pecahannya untuk bunuh diri. Veronica ingin arwah tersebut mati bersama dengan dirinya dan tidak lagi mengganggu dan meneror adik-adiknya. Saat itu terlihat setan tersebut keluar dari tubuh Veronica. Dan saat yang sama juga polisi yang terlihat di awal film tersebut datang dan melihat kejadian tersebut, di mana tubuh Veronica melayang yang mengeluarkan setan. Dan akhirnya tubuh Veronica terjatuh dan tak sadarkan diri. Sedangkan Antonio masih di dalam lemari sambil menutup telinganya dan terus-menerus memanggil kakaknya Veronica. Polisi yang menemukannya kemudian langsung menggendongnya keluar dan diikuti dengan petugas medis yang membawa Veronica.
Polisi tadi masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dan terus mencari bukti-bukti yang tersisa. Di situ polisi melihat foto Veronica yang terjatuh dan perlahan terbakar dan akhirnya Veronica meninggal dunia. Jadi itulah alur cerita film horor Veronica, di mana saat kejadian di akhir film inilah yang dilihat oleh para polisi dalam kasus yang menimpa Estefania Gutierrez Lazaro di Madrid, Spanyol, hingga membuat polisi-polisi yang menyelidiki kasus ini tidak tahan dengan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami sendiri. Sekali lagi terima kasih sudah mengklik video ini. Sampai jumpa di Sarah segmen alur cerita berikutnya. See you on the next video.